dapat info A1 dari rank 1-nya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total, ya kan? Gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban Pangkolgat Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu kan? PIK 2 langsung ditutup. Kepemimpinan seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Dimulai dari Perang Salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, kemudian Perang Salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun, Indonesia kena jatah 350 tahun. Dan itu sudah terjadi, yang sering dikenal dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian muncullah 2 negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Satu berideologi komunis, satu berideologi kapitalis. Saat ideologi komunis itu benar-benar mendunia, yang pemicunya, tokoh intelektualnya adalah tokoh Zionis Yahudi internasional, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, diamalkan, diaplikasikan oleh Lenin, Uni Soviet. Dilanjutkan lagi Stalin, dilanjutkan lagi di Cina Mao Zedong, dilanjutkan lagi ke Kamboja Pol Pot, dilanjutkan ke Indonesia Musso, dan puncaknya DN Aidit. Itu ditulis dalam sejarah. Mulai 1917 sampai 1991, seluruh dunia ini pernah merah. Apa dampak daripada ideologi komunis? Hampir 120 juta umat manusia ini dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis, termasuk di Indonesia. Di Indonesia tidak hanya ribuan umat Islam yang dibunuh, Gubernur Jawa Timur, dan puncaknya 6 jenderal dan 1 perwira. Itulah yang pernah terjadi. Nah, sebagaimana sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi kezaliman 2 ideologi ini? Masya Allah, kalau kita buka kembali sirah Nabawiyah, saat Rasulullah akhir kehidupannya, Rasulullah memberi amanah pada seorang pemuda yang umurnya masih 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Masya Allah, sampai Rasulullah wafat,
estafet kepemimpinan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dua-duanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetap menjadikan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang menghadapi apa? Dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Nah, untuk menghadapi dua negara adidaya ini, Uni Soviet dan Amerika, ternyata seorang sabab lagi, seorang pemuda dari Palestina, yaitu Syekh Dr. Abdul Azam, yang sudah saya sampaikan hari Rabu subuh itu, 25 Desember itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya 15 Februari 1989, Presiden Uni Soviet Gorbachev angkat tangan, semua ditarik, pasukan terakhir ditarik, yang tersisa ditarik. Sampai-sampai di media internasional ada sebuah karikatur, itu pasukan elit Uni Soviet yang dikenal dengan pasukan beruang merah yang cukup ditakuti dunia, itu pulang jadi tengkorak semuanya. Itu karikaturnya seperti itu. Kemudian selesai itu, Mujahidin Taliban yang dibangun oleh Syekh Dr. Abdul Azam, pemuda Palestina ini, menghadapi negara superpower Amerika, ditambah lagi 34 negara NATO. Luar biasa peperangannya. Sampai-sampai Amerika harus untuk membiayai menghadapi Mujahidin Taliban itu tambah hampir 1 triliun US dollar. Sehingga akhirnya Presiden Barack Obama waktu itu harus menambah hutang 12,9 triliun US dollar. Tapi tetap kalah. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mengabarkan, orang-orang Khurasan gak akan ada yang mampu mengalahkan. Karena orang-orang Khurasan itu, kata Rasulullah, ini orang-orang yang nanti dipersiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu adalah sahabat Al-Mahdi. Orangnya gagah-gagah. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Amerika masih nekat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton langsung mengumumkan, Amerika akan menggabungkan semua kekuatan untuk menghadapi Mujahidin Taliban, yaitu Amerika, 34 negara NATO, Rusia, dan Iran. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, justru kehancuran bagi Amerika. Kehancuran bagi Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Khurasan, orang-orang Khurasan, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, mereka tidak akan ada yang dapat mengalahkan. Jadi ternyata dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika, hancur di tangan orang-orang Khurasan. Kemudian akhirnya yang masih bertahan sekarang, Allah munculkan lagi satu negara adidaya, yaitu Cina. Amerika, Uni Soviet sudah hancur, tinggal Amerika. Kemudian Cina, Allah munculkan Cina. Amerika sudah mulai goyah. Ini sunatullah, sunatul tadawul. Allah akan ganti kepemimpinan dunia ini. Jadi ini tanda-tanda awal Allah akan bangkitkan dunia Islam. Karena sunatullahnya setelah dunia Islam runtuh, sunatullahnya bangkit. Nah, ini diawali dari Khurasan. Diawali dari Khurasan, jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan.
Dan akhirnya sekarang tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Dengan kesombongan Presiden Amerika Donald Trump, baru pidato, dia dengan kesombongannya dia ingin menjadikan dan Timur Tengah menjadi neraka. Masya Allah, Allah jawab langsung. Sampai-sampai ada sebuah pesawat yang mengabadikan, ternyata api itu langsung dari langit, itu menyambar di kawasan elitnya Amerika, Los Angeles, Hollywood, kawasan elitnya. Masya Allah. Sehingga akhirnya Elon Musk, pengusaha ternama Amerika, beliau sudah memberikan statement, ke depan Amerika akan hancur. Nah, ini sudah nampak sekali. Nah, dunia Islam insya Allah sudah mulai bangkit. Yang kita bersyukur, kenapa 8 utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia, diterima langsung oleh Wakil Presiden. Ini di slide depan, itu 8 utusan Mujahidin Taliban diterima langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Bapak Yusuf Kala. Jadi orang-orang Khurasan ini seperti ini, Pak. Jadi Pak Yusuf Kala itu pusat gede-gede, besar-besar, tangguh-tangguh, Pak. Dan dia pengalaman dalam peperangan. 2 negara superpower menghadapi 2 negara superpower. Dan memang mereka itu, kata Rasulullah, dipersiapkan untuk menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu nanti dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan Wassalatus Sa'ah, itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Yang ngawal itu adalah orang-orang Khurasan sampai menuju Yerusalem. Itulah, kata Rasulullah, puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia ini ternyata menjadi harapan Mujahidin Taliban untuk menjadi pemantik awalnya kebangkitan Islam global. Karena ini dunia Islam sudah mulai bangkit tahap demi tahap. Gitu. Apa tanda kebangkitan Islam global yang kedua? Yang pertama tadi dimulai dari Khurasan. Yang kedua dimulai dari Bilad Syam, bumi Syam. Bahkan Rasulullah mengabarkan bumi Syam itu bumi akhir zaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan, beliau berdoa, Allahumma barik lana fis Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 2 pasukan, satu di Syam, satu di Yaman. Ketika sahabat tanya, pilihkan kami ya Rasulullah, pilihlah di Syam atau di Yaman. Nah itu, Masya Allah, ini disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Nah sekarang pergerakan Mujahidin Syam dan Mujahidin Yaman dahsyat sekali sekarang. Nampak, kita lihat bersama, baik lewat media sosial maupun lewat media-media internasional. Apa yang dikabarkan Rasulullah hak, nyata. 2 kawasan ini sekarang sedang bergerak. Jadi di akhir zaman 2 kekuatan Islam itu, satu di Syam dan satu di Yaman. Bahkan ketika saya di Suriah hampir 1,5 bulan, ada seorang jenderal komandan perang di Suriah, Ustaz, di Suriah itu sudah ada 82 negara. Ini yang mengkhawatirkan dunia. Ya, Suriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan tentang Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yakhruju min adan abyan isna asara alfan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu man baini wa bainahum. Jadi akan muncul dari adan abyan 12.000 pasukan yang akan menolong Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu ya, tadi dia ceramah dari Ustadz Andri Kurniawan yang mana beliau menyatakan bahwa info penting, beliau mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan gebrakan terbaru yang operasi intelijen A1 ya. Semoga melancarkan segala niat baik dari Presiden Bapak Prabowo. Kita doakan juga Ustadz Andri Kurniawan semoga selalu Allah panjangkan umurnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oke, semoga Bapak Ibu juga sehat selalu. Amin amin amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.